adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bersamanya. Bapa kami yang berada dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami datang mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehingga sampai saat ini kami masih boleh berada. Kami tahu semua terjadi oleh karena kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya sebelum kami melakukan segala kegiatan aktivitas kami pada sepanjang hari, kami mau datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami rindu, kami dibekali dengan firman-Mu sehingga iman kami semakin hari makin dikuatkan oleh Engkau dan kami semakin hari makin setia di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak, kuduskan hati kami, kuduskan pendengaran kami, agar ketika kami mendengar firman-Mu, firman itu yang dapat memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi kami di dalam kami mengiring Engkau dan melayani pekerjaan-Mu. Karena kami sadar tanpa firman-Mu sia-sia kehidupan kami di dalam dunia. Oleh karena itu kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu yang boleh mengarahkan, membawa kami pada jalan yang benar, agar kami semakin hari makin mengerti rencana Allah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon kuduskan hati kami, dan saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Pakai urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Allah, agar firman Allah menjadi satu jawaban di dalam setiap kehidupan kami semua. Urapan khusus turun kepada hamba-Mu, beri hikmat kepadanya di dalam dia menyampaikan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tahu ini tidak senang dengan kami mendengar firman. Dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu kami. Oleh karena itu kami bersatu hati bertengking dan tolakan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kerajaan. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada pagi hari ini dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga. Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita kembali diingatkan
tentang keberadaan orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan, yaitu orang-orang yang sesungguhnya menjauhi kehidupannya dari segala jenis kejahatan. Kalau di dalam kitab Mazmur ini dikatakan ya, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita tahu saudara, orang fasik ini adalah orang yang sudah mengenal kebenaran, lalu dia berbalik meninggalkan kebenaran. Maka kehidupannya ini akan lebih parah ya, akan lebih parah dari keadaan yang sebelumnya. Sebab orang tersebut, orang fasik ini sudah mengenal Kristus, sudah mengenal firman Tuhan, dan dia berbalik. Parahnya dia menggunakan firman Tuhan itu untuk pembenaran, ya. Bukan menyatakan kebenaran, tapi untuk pembenaran. Artinya seringkali dia membenarkan apa yang dia lakukan, lalu mengatasnamakan firman. Bahkan tidak segan-segan dia menyesatkan banyak orang untuk ya, dia menyesatkan banyak orang dengan firman Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Ini merupakan tipe-tipe daripada kehidupan para ahli Taurat yang sudah mengenal firman, tetapi banyak sekali hidup mereka menyesatkan banyak orang, merugikan banyak orang. Jadi tidak salah firman Tuhan mengingatkan bahwa disebut berbahagia ketika orang percaya itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan pernah kita mendengar nasihat-nasihat orang fasik yang walaupun kelihatan rohani tetapi sesungguhnya menyesatkan, mengajarkan kita hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita daripada anugerah Allah ya, daripada teladan Kristus. Lalu yang kedua, di situ dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa itu adalah orang yang disebut berbahagia. Artinya berdiri di sini yaitu berbicara tentang pendirian. Pendirian yang dimiliki orang berdosa adalah sikap yang merasa benar walaupun dia sudah berbuat dosa, ya. Melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan, dia merasa dirinya dia lakukan itu untuk benar, untuk kebenaran. Dia lakukan itu menurut apa yang dia anggap benar. Nah, ini hampir-hampir sama dengan orang fasik. Sebab kalau kita melihat ya di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke Roma pasal yang pertama, ayat yang ke 28 sampai 32, coba kita baca. Minta tolong seorang membacakan. 28. Ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Mereka merasa tidak perlu mengakui Allah. Nah, inilah apa pendirian. Ya. Orang berdosa itu punya pendirian dan mereka merasa tidak perlu mengakui Allah. Terus, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang tertutup, ya, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, jadi pikiran mereka akhirnya Allah membiarkan mereka. Karena firman Tuhan yang diberikan Allah itu ya tidak mungkin Allah menahan kasihnya kepada orang-orang yang berdosa. Justru dia mencintai orang berdosa, dan dia tidak pernah membenci jiwanya. Yang Tuhan benci adalah dosanya, perbuatannya. Makanya firman Tuhan itu selalu datang menegur mereka. Tetapi ya emang dasarnya orang berdosa itu memiliki kehidupan yang bebal, maka akhirnya pun Allah tidak serta-merta selalu memberikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bagaikan mutiara. Ada istilah, bukan istilah, ada yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa jangan berikan mutiara kepada anjing dan babi. Ya. Karena ketika diberikan maka ia akan mengoyakkan ya, pemberian itu. Bahkan ia akan mengoyak kamu gitu yang akan memberikan. Nah, jadi ini resiko ketika kita memberikan firman kepada orang yang sudah merasa betul akan dosanya,
dia akan berbalik marah kepada kita. Dia akan mengolok kita, dia akan menganiaya kita, dia akan melawan kita. Nah, jangan seperti itu. Itu pendirian orang berdosa. Makanya sehingga mereka melakukan hal yang tidak pantas. Terus penuh dengan rupa-rupa kelaliman, ya, kejahatan, keserakahan dan pembusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Nah, orang-orang yang sudah mengenal tuntutan Allah, firman Tuhan, dan dia tahu bahwa hal-hal yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan di atas tadi yang ditulis Paulus dalam ayat sebelumnya, itu patut dihukum mati. Terus mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Mereka itu justru malah melakukannya. Mereka tidak takut dengan hukuman seperti itu. Ya, seperti pidana-pidana mati biasanya kalau kita melihat di berita-berita, ada mungkin kehidupan preman, kehidupan keras mereka di jalan, ya, sampai mereka membunuh, memperkosa, merampok dan sebagainya, sehingga kedapatan polisi dan dijatuhi hukuman mati. Dalam keadaan itu mereka tetap tegar, ya, tetap seram, ya, dia punya muka, pandangan matanya yang senantiasa ingin melakukan kejahatan itu tetap ada. Itu udah pendirian, ya, udah pendirian mereka seperti itu. Jadi tidak takut, mau mati pun dihukum mati tidak masalah. Bahkan mereka setuju kalau ada orang-orang lain yang berbuat jahat, mereka justru mendukung. Nah, kita sebagai orang benar tidak seperti itu. Jika ada orang jahat, kita harus menegur supaya mereka jangan berbuat jahat. Itu pendirian orang berdosa. Hati-hati, pendirian orang berdosa adalah pendirian yang sesungguhnya mendukung, ya, selalu setuju dengan perbuatan jahat. Ya, makanya hati-hati juga, orang berdosa itu sama posisinya dengan orang fasik. Ya, sama, cuma lebih berbahaya kayaknya orang fasik, karena orang fasik sudah mengenal kebenaran, sehingga ketika dia berbalik meninggalkan kebenaran, dia masih membawa kebenaran itu dan dia peralat kebenaran itu untuk menyesatkan orang, bukan untuk membawa orang kepada Kristus. Ya, sebenarnya sama-sama bahaya sih, sama-sama saja. Hanya saja kalau orang berdosa memang orang di luar kebenaran itu berbuat jahat, ya, bisa berbuat jahat kepada orang-orang benar. Ibarat kata seperti kelompok Yesus dan pengikutnya, Yesus dan murid-muridnya. Nah, orang-orang fasik ini musuh mereka itu orang Yahudi. Orang Yahudi kan orang yang mengenal Tuhan. Nah, kalau orang berdosa itulah kaum Herodian. Pemerintahan kerajaan Roma yang memang bangsa kafir, tidak mengenal Tuhan. Tapi mereka berdua bekerja sama untuk menekan Yesus dan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Terlebih mereka inilah yang menjadi pembunuh Yesus Kristus. Nah, ini berbahaya. Jadi dikatakan berbahagialah kalau kita tidak dikatakan tadi, tidak menuruti nasihat orang fasik, ya. Jadi jangan dengar itu. Ya. Jikalau dia hamba Tuhan sekalipun, tapi kehidupannya itu sudah meninggalkan Tuhan, ya, jangan mendengar nasihat-nasihat mereka. Ya. Jangan mendengar, karena pasti nasihat-nasihat mereka itu berisikan hal-hal yang menyesatkan. Walaupun kemasannya itu firman Tuhan, tapi kalau dia mengambil ayat firman Tuhan itu hanya untuk memecah belah, untuk kita membenci, untuk kita mendengki kepada orang, itu salah. Apalagi yang kedua dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, jadi jalan-jalan orang berdosa, pendirian orang berdosa itu berbahaya. Ya,
Mereka setuju dengan perbuatan-perbuatan jahat. Lalu yang ketiga, orang yang disebut berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh ini yang menggosipkan orang, julid, ya, mengomongi orang, kekurangan orang itu kalau sudah duduk, nah, udah bercerita, udah itu. Semua itu diceritakan tentang kekurangan. Ya, memang kita manusia tidak luput ya dari gosip dan bergosip, itu sangat menyenangkan. Tapi ya usahakan di hari-hari ke depan ya kita menutup mulut. Tetapi terkadang apa ya, di kumpulan-kumpulan tertentu sulit juga ya kalau sudah membuka cerita, ya rasanya kalau misalkan tidak diladeni nanti disangka apalah dan sebagainya. Tapi itulah seni kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih hamba-hamba Tuhan, bagaimana kita memiliki hikmat daripada Tuhan untuk menghindari hal-hal seperti itu sebisa mungkin tanpa juga membuat orang tersinggung. Tapi kalau memang saatnya kita merasa tidak sejahtera, ya tidak usah takut. Tidak usah takut dengan perasaan orang. Terkadang ada kita ingin menjauhi dari obrolan-obrolan tertentu. Kita malah dimusuhi dan sebagainya. Terkadang ada resikonya. Tapi lebih baik begitu daripada kita duduk bersama-sama dengan pencemooh. Ya mungkin kita bercerita. Kalaupun alur ceritanya kita membicarakan orang, kekurangan orang, ya sebenarnya kita juga punya kekurangan orang. Kita juga punya kekurangan yang sama, cuma kekurangan yang berbeda dengan orang yang kita ceritakan. Ya kalaupun kita menceritakan seperti itu, kita harus ada endingnya, harus ada solusinya, harus ada kesimpulannya. Kesimpulannya ya terlepas dari semua ini, ya pasti Tuhan mengasihi dia. Kita berdoa lah. Nah itu mungkin kalau ada kesimpulan seperti itu, ya bagus lah. Jangan tidak ada kesimpulannya, ujung-ujungnya kita merasa puas menceritakan kekurangan orang lain. Nah itu berbahaya. Itulah yang disebut pencemooh. Ya, pencemooh. Ya puji Tuhan kalau pencemooh ini sebenarnya lebih kepada pengolok-olok ya, merendahkan orang lain ya, merendahkan orang lain di dalam pembicaraan. Kita sudah betul-betul mengangkat kekurangan orang, tapi tidak ada solusinya, tidak ada mengembalikan empati dan simpati kepada orang yang berkekurangan ya. Orang yang berkekurangan di mata kita ya, kita harus memiliki simpati kepada mereka, memiliki empati kepada mereka. Dengan harapan kita ya, puji Tuhan kita doakan mereka. Dan mengapa? Kalau kita menceritakan, mungkin apalagi sesuai dengan fakta, ya jika orang tersebut, hamba Tuhan tersebut itu begini-begini melakukan hal-hal yang tidak, ya wajar orang bertanya-tanya. Tapi di dalam obrolan itu jangan sampai kita menjadi kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh ini ya sama saja kita melihat saja gambaran para orang-orang Yahudi, para ahli Taurat. Mereka ini yang betul-betul berkumpul, duduk bersama. Ya. Duduk bersama itu bukan untuk mendengarkan firman, bukan untuk taat kepada firman, ya. Bukan untuk mendengar nasihat-nasihat kebenaran, tetapi bagaimana mereka betul-betul mengangkat suatu cerita, bahkan membuat cerita yang bohong hanya demi untuk memenjarakan, menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Nah ini berbahaya. Ini kelompok pencemooh seperti ini, merencanakan niat-niat jahat. Nah, coba kita buka itu di dalam Yesaya 33 ayat yang ke 15 ya. Yesaya 53 ayat yang 15. Ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur. Ya, orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang berbicara dengan jujur. Yang menolak untung hasil pemerasan. Yang tidak hidup yang menolak untung hasil pemerasan. Yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Mengebaskan tangannya supaya dia tidak menerima suap dalam segala pekerjaannya, dalam segala usahanya.
Terus, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. ya, yang tidak mau mendengar ada rencana-rencana jahat, ya, karena itulah orang-orang pencemooh seperti itu. Terus, Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. ya, terus, Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. ya, Bentengnya ialah kubur di atas bukit batu. Rotinya disediakan air minum terjamin. ya, mereka orang-orang yang aman, yang tinggal di atas bukit batu. Ya, batu di sini berbicara, gunung batu berbicara Tuhan Yesus itu sendiri. Batu karang yang teguh itulah Tuhan Yesus. Itulah orang yang berdiri di atas kebenaran firman Kristus. Dia itu akan senantiasa aman. Walaupun biasanya ya di tengah-tengah pergaulan kita mencoba menjauhi pergaulan yang jahat itu. Dan kita seolah-olah mengasingkan diri dari kumpulan orang jahat, tetapi menyatukan diri dengan firman Tuhan, bersatu dengan berkelompok, ya, berkumpul dengan Tuhan, berhimpun dengan Tuhan, itu jauh lebih baik. Walaupun kita diomongi, kita diolok, kita dianggap sok suci dan sebagainya, biarkan saja. Tutup telinga itu. Lebih baik saudara menghindar daripada saudara ada di dalamnya. Di dalamnya situ ada nasihat orang fasik, ada pendirian orang-orang berdosa, ditambah lagi omongan-omongan mereka yang rencana ingin berbuat jahat dan sebagainya. Nah, itu Mazmur 1 mengatakan disebut orang yang berbahagia. Ya, hari-hari ini kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Maka ketika kita memilih menjauhi itu dan kita memilih untuk hidup di dalam kesukaan yang selalu mencintai Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, inilah orang-orang yang disebut berbahagia karena dia dianggap seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, artinya pohon itu akan tetap subur. Kehidupan kita akan tetap terpelihara karena dekat dengan air hidup rohani. Air hidup yang berbicara firman Tuhan. Karena kita dekat dengan firman Tuhan, kita selalu mendapatkan damai sejahtera. Kalau dalam kumpulan berdosa, orang fasik dan pencemooh, tidak ada damai. Memang ada kepuasan secara daging, saudara. Tetapi sebenarnya mereka tidak ada damai. Yang ada hanya adalah akar pahitnya. Kesenangan yang dimiliki kumpulan-kumpulan seperti itu adalah kesenangan yang justru membawa kita kepada kebinasaan. Ya, akan membawa kepada kebinasaan. Kalau kita yang berada di kumpulan orang benar, terkadang ya, bukan terkadang, bahkan seringkali mendapat cemooh, makian, direndahkan, diomongi, difitnah dan sebagainya. Ya, itulah kebenaran. Karena memang firman Tuhan mengatakan ya, dunia saja menolak Yesus, apalagi kita pengikutnya. Dan itu konsekuensinya. Tetapi Tuhan berkata, aku telah mengalahkan dunia. Yaitu mengalahkan dunia bukan dalam pengertian dengan kasih. Tuhan berusaha untuk sabar menghadapi dunia dan membuka jalan keselamatan. Sebab Tuhan tahu ada satu masa dia akan menghakimi dunia dengan tidak berbelas kasihan. Dengan tiada ampun. Dan nampaknya tidak berbelas kasihan. Karena memang sudah waktunya. Ya, bahwa ada firman Tuhan mengatakan ya, orang yang tidak berbelas kasihan akan menerima hukum yang tidak berbelas kasihan. Sebagai terakhir. Ya, Yakobus 2 ayat yang ke-13. Yakobus 2 ayat yang ke-13.
Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak terbalas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas mereka. Ya, jadi akan ada penghakiman yang tak berbelas kasihan, dan itu berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Ya, walaupun dikatakan belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ya, itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sudah Tuhan buktikan. Manusia yang tadinya akan dihakimi Tuhan, yang akan dimurkai oleh Allah, karena mereka sudah menjadi murtad, sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi inisiatif Allah, kasih karunia Allah memberikan suatu kasih karunia lewat dia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya dosa dunia itu diangkut, ya, ditanggung, sehingga manusia diberi kesempatan. Barang siapa yang percaya kepada dia, maka dosanya diampuni dan akan beroleh kehidupan yang kekal. Ia tidak akan binasa. Itu Yohanes 3 ayat yang 16. Yang percaya kepada dia artinya percaya dan mau melakukan setiap perintah dan firman, maka mereka tidak akan mengalami binasa, saudara. Karena kebinasaan adalah tempat orang-orang yang akan menerima hukuman. Kebinasaan adalah tempat orang-orang berdosa, tempat orang-orang fasik, tempat orang-orang pencomooh, di mana kelompok ini adalah kelompok yang tidak mengenal belas kasih. Tetapi sebelumnya kelompok ini menerima belas kasih. Firman Tuhan selalu datang kepada mereka. Teguran-teguran firman Tuhan itu selalu datang begitu tajam. Kenapa tajam? Ya, supaya menghancurkan benteng-benteng pola pikir mereka, perspektif mereka. Benteng-benteng yang kokoh di dalam hati mereka, yang membuat hati mereka keras terhadap firman Tuhan. Wajar Tuhan hancurkan dengan temblakan-temblakan ini. Tapi kalau mereka sendiri menolaknya, ya sudah. Itu salah mereka sendiri. Ya, makanya tugas hamba Tuhan yang penting sampaikanlah firman Tuhan. Sisanya tinggal mereka yang memutuskan. Tinggal urusanku dengan mereka. Hati-hati. Urusan Tuhan itu ada dua hal kepada manusia. Mereka yang mau tunduk kepada firman Tuhan, Tuhan punya urusan untuk memberkati. Tuhan punya kesibukan untuk memelihara mereka. Tapi urusan Tuhan kepada orang yang bebal, orang yang melawan, memberontak kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan berurusan untuk memberikan murka dan hukuman. Itu prinsip dari kebenaran Kristus, ya, keadilan Kristus. Ya, saya rasa keadilan Tuhan itu sudah sangat besar sekali. Ya. Keadilan Tuhan sudah sangat besar. Dia mencoba menyeimbangkan kembali apa yang dia ciptakan. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu kan seperti neraca yang sudah tidak seimbang lagi. Ya, tadinya alam semesta dibuat seimbang supaya saling mengisi, saling mengasihi, saling mengisi, saling ya boleh saling menjaga, saling memelihara dan sebagainya dalam kasih Tuhan. Tetapi karena dosa itu seolah-olah neraca di mata Tuhan itu, kehidupan manusia dan dunia ini jadi tidak seimbang. Nah, tetapi kasih Tuhan ingin menyeimbangkan kembali. Sehingga jikalau ada dosa yang membuat tidak seimbang akan rencana Tuhan, maka Tuhan akan bersihkan dosa itu. Manusia yang hidup dalam dosa itu ya akan terkena pembersihan Tuhan juga. Supaya ya Tuhan lebih menghormati manusia yang bertahan untuk hidup bersih, hidup menurut ukuran firman Tuhan, dan Tuhan pasti akan memilih manusia seperti itu. Manusia yang bebal, manusia yang ragu-ragu sekalipun, itu tidak masuk hitungan di dalam ukuran firman Tuhan. Nah, berbahagialah orang yang senantiasa tidak hidup menurut nasihat orang fasik, lalu tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk bersama dengan pencemooh. Lalu yang dimana yang disebut berbahagia adalah mereka
yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu yang menjadi kesukaan mereka, serta saudara yang dikatakan bahkan janji firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, ini luar biasa. Pohon yang sudah dekat, yang tertanam di dekat mata air, saudara, di tepi aliran air, dan pasti dia berbuah. Dia tumbuh subur pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Bahkan janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-78, 7 dan 8 itu seperti pohon yang tidak pernah mengenal kekeringan, masa kekeringan. Coba kita baca. Yeremia 17 ayat 7 mulai. Berkatilah orang yang menaruhkan Tuhan, Ya, yang menaruh harapnya pada Tuhan. ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, Ya. yang daunnya tetap hijau, Daunnya tetap hijau. dan tidak khawatir dalam tahun kering, Walaupun tahun kering tidak ada kekhawatiran. dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bahkan tidak berhenti menghasilkan. Jadi walaupun ada musim kering tidak khawatir. Karena pohon tersebut ya dekat dengan air, ya selalu ada sumber ya makanan. Itulah kehidupan orang benar yang ditegakkan Allah walaupun di masa sulit. Dia akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya, bahkan dia akan diluputkan dari segala ancaman mara bahaya, bencana-bencana yang terjadi di dalam dunia ini. Terlebih-lebih dia akan diluputkan dari kebinasaan. Ia akan menjadi orang-orang yang disingkirkan Allah untuk memperoleh suatu kekayaan surga. Tinggal di dalam kerajaan surga. Tetapi ya tinggal di dalam kerajaan surga artinya diluputkan dari kebinasaan neraka yang kekal. Itu yang terutama yang jadi janji Tuhan ya. Jadi luar biasa janji Tuhan asalkan kita mau hidup sebagai orang yang berbahagia, yaitu orang yang menjauhi kejahatan tetapi yang memiliki kesukaan untuk mencintai firman, mencintai hadirat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu dikatakan dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan. Biarlah di hari-hari ini kita mencintai ya seperti apa yang diingatkan lewat nubuatan, cintailah doa, cintailah firman, dan cintailah hadirat Tuhan. Ya, ini yang harus kita perjuangkan. Kenapa kita perjuangkan? Karena selalu ada kelemahan, keterbatasan kita ya. Contoh seperti kami, ya sudah jam 5 ya, padahal di jadwal itu program jam 4 subuh. Tapi karena beberapa hari ini kami ada kegiatan ya, di luar, sampai kami pulang malam tidak sampai larut sih. Artinya seharian kegiatan yang ada, ya sehingga mungkin membuat kondisi jasmani kami agak capek dan lelah. Ya begitulah. Walaupun memang kami sadari banyak kekurangan, tapi ya kami terus berusaha bagaimana melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan demi pekerjaan Tuhan juga. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Biar di hari-hari ini kita dapat memposisikan diri kita di hadapan Tuhan supaya kita melakukan segala perkara di hari-hari mendatang dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami sudah bersekutu dengan firman-Mu. Setelahnya kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau layakan kami, ampuni Tuhan, bersihkanlah kehidupan kami. Kasih karunia-Mu Tuhan menguatkan iman kami, menghibur dan senantiasa memulihkan kehidupan kami Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu penyerahan kami dengan berbagai cara, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan semuanya. Itu darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah
sembah. Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah. Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Pengurapan dari surgawi Tuhan, untuk kami tetap setia, melakukan setiap kehendak-Mu. Dan terlebih kami hamba-Mu Tuhan, tetap setia di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami, melayani domba-domba-Mu Tuhan, agar membawa mereka Tuhan kepada kesempurnaan iman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pimpin kegiatan aktivitas Tuhan kami sepanjang hari ini, bahkan sidang jemaat-Mu Tuhan yang bekerja sepanjang hari ini, Engkau senantiasa membuka jalan, memampukan kehidupan mereka untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan, agar apa yang mereka perbuat segala sesuatunya itu dibuat berhasil oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberikan perlindungan Tuhan yang sejati daripada-Mu bagi kaum keluarga kami, kesehatan, kekuatan bagi keluarga jemaat maupun
kaum keluarga kami masing-masing, dimanapun mereka berada bertempat tinggal. Jaga, lindungi, pelihara mereka, sebagaimana Engkau memelihara hidup kami di tempat ini Tuhan. Jauhilah dari segala kelemahan tubuh Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan kami tetap dalam keadaan sehat, agar Tuhan kami juga senantiasa dapat bekerja, melayani jiwa-jiwa dengan tiada tanpa hambatan. Terlebih-lebih, kiranya teguhkan iman kami Tuhan, agar kami boleh memandang kemuliaan-Mu di setiap pelayanan, di setiap pekerjaan, di setiap aktivitas yang kami jalani Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami menyambut hari ini dengan penuh kemenangan, berkat-berkat oleh janji firman-Mu dan sukacita yang daripada surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, perantaraan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita, mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.